Menantu hebat seperti dewa. Menindas petani. Erika berkata, "Bu, aku sudah mengingatnya." Pukul 8 pagi. Alex mengendarai mobil kembali ke kampung halaman untuk mengunjungi makam orang tuanya. Hanya membutuhkan 1 jam lebih perjalanan ke Kabupaten Dori-Dori. Dan setengah jam lagi dari Kabupaten Dori-Dori ke Desa Sango. Alex akhirnya sampai ke rumahnya pada pukul 10 dini hari. Desa kecil bernama Sango merupakan sebuah desa kecil dengan hanya lebih dari 100 keluarga. Setelah orang tua Alex meninggal, dia pindah ke luar negeri untuk menjadi tentara bayaran. Rumah keluarga tersebut dirawat oleh Nindi Winata yang tinggal tepat di seberang rumahnya. Mengetahui Alex akan kembali untuk mengunjungi makam hari ini, Nindi sudah membuka pintu sejak awal, tetapi dia tak kunjung datang. Alex mengemudikan mobil ke halaman. Sepasang suami istri itu turun dari mobil. Halaman rumah itu terlihat sangat bersih. Tak ada sedikit pun rumput liar. Bersih sekali. Pasti Kak Nindi yang membantu membersihkannya. Alex merasa bersyukur sekali atas bantuan Nindi. Bagian utara rumah sudah sangat tua, dan perabotan di dalam rumah juga sudah usang. Tetapi meja dan kursi sangat bersih. Ada sebuah foto keluarga bergantungan di dinding ruang tamu. Terlihat pasangan parubaya dan seorang anak kecil pada foto itu. Erika langsung mengenali bahwa anak itu adalah Alex. Sedangkan pasangan parubaya itu pasti orang tuanya. Benar saja. Ketika Alex melihat foto itu, matanya berkaca-kaca. Air matanya mengalir membasahi pipi. "Ayah, Ibu, aku sudah pulang untuk mengunjungi kalian." Ia berlutut dan bersujud untuk orang tuanya. Erika juga mengikuti langkah suaminya. Alex membawa Erika ke makam orang tuanya. Erika membantu mengeluarkan keperluan ziarah. Alex berkata dalam hati, "Ayah, Ibu, aku pulang." Erika juga berkata, "Ayah, Ibu, aku adalah menantu kalian. Namaku Erika. Kalian pergi begitu cepat dan aku tak sempat berbakti pada kalian. Aku harap kalian memaafkanku." Waktu masih SD, karena hendak meninggalkan desa untuk bersekolah di desa sebelah, kaki Alex terkilir. Karena takut menunda pelajaran Alex, ayahnya berjalan 10 km setiap hari sambil menggendong Alex di punggungnya untuk ke sekolah. Walaupun hujan deras, juga tak bisa menghentikannya. Setiap hari ketika dia pulang dari sekolah, ibunya menyiapkan makanan favoritnya dan menunggunya. Mengingat semua itu, air mata Alex tidak bisa berhenti mengalir. Tiba-tiba, seseorang dari kejauhan berteriak, "Alex, Alex." Begitu Alex mendongak, dia melihat seorang wanita parubaya bergegas menghampirinya. Itu adalah kakak iparnya Nindi yang tinggal di seberang. Alex memanggilnya Kak Nindi. Suaminya mengemudikan truk dan sering jauh dari rumah. Nindi bekerja sebagai petani, dan Alex adalah warga desa lokal. Dia memiliki 2 hektar tanah di desa tersebut. Karena Alex sudah lama jauh dari rumah, maka lahan seluas 2 hektar itu juga dipercayakan kepada Nindi. Dia menanam pohon buah-buahan di ladang dan menanam 1 hektar sayuran. "Kak Nindi, apa yang terjadi? Kenapa kamu panik seperti ini?" tanya Alex. Nindi menghela nafas dan berkata, "Pengelola di daerah ini ingin membangun pabrik di dekat desa. Katanya pabrik ini sangat mencemari lingkungan, terutama tanah pertanian di desa. 2 hektar tanah yang kamu percayakan padaku dikuasai oleh mereka. Aku tahu bahwa kamu akan kembali hari ini. Aku seharusnya menunggumu di rumah. Namun,
Pagi ini aku mendapat kabar bahwa pengelola telah membawa ekskavator pagi-pagi sekali. Saat ini dia sedang menebang pohon buah keluarga kita. Alex mengerutkan alisnya. Oh, siapa yang begitu berani mendominasi lahan milik warga? Erika, ayo kita pergi. Dalam perjalanan Nindi memberitahu Alex bahwa perusahaan real estate DH akan membangun pabrik di sini. Dan memberitahu bahwa kebun buah Nindi dan 2 hektar tanah Alex termasuk dalam rencana mereka. Tuan Bintara dari kantor pembongkaran perusahaan pengelola menghubungi Nindi dan menawarkan kompensasi yang tinggi untuk membeli pohon buah-buahan Nindi. Namun, dia hanya membayar 600.000 untuk sebatang pohon. Ada 200 pohon buah Nindi. Ditambah 1 hektar tanah tanaman sayuran. Pihak perusahaan hanya memberinya 200 juta. Tentu saja Nindi tidak bersedia. Di satu sisi, pengelola mengatakan bahwa mereka telah membuat rencana, dan pemerintah telah menyetujui pengelolaan lahan tersebut. Kepala Desa, Danu Winata, juga setuju untuk menjualnya. Tanah itu milik negara. Dan Nindi tidak punya hak untuk tidak setuju. Dia dipaksa untuk menandatangani kontrak penjualan pohon buah. Jika tidak maka mereka akan menebang pohon buah dan tanaman sayuran, serta tidak akan mendapat uang sepeser pun. Awalnya Nindi mengira para pengelola itu hanya menakut-nakuti dirinya. Tapi dia tidak menyangka mereka bersungguh-sungguh. Alex, bila pohon buah ditebang, kelak aku tidak akan memiliki sumber pendapatan lagi. Alex berkata, Kak Nindi, ada aku di sini. Tidak akan ada yang berani menebang pohon buahmu. Di sebelah timur laut desa Sango ada sebuah kebun buah. Pohon buah-buahan keluarga Nindi dan 2 hektar ladang Alex berada di paling pinggir. Lahan ini kebetulan termasuk pada lingkup perencanaan perusahaan pengembangan DH. Saat ini, 2 ekskavator sedang bekerja bersama, dan sudah lebih dari selusin pohon buah telah ditebang. Buah yang sudah bergelantungan di pohon terlihat hampir masak. Menebang pohon buah di saat ini seperti sama saja dengan mencabut hatinya. Nindi menjerit. Dia segera kehilangan akal sehatnya, dan bergegas menuju ekskavator. Jangan menebang pohon buahku. Melihat seorang wanita berlari ke depan mesin, kedua ekskavator itu akhirnya berhenti. Tuan Bintara yang bertanggung jawab atas proyek tersebut mengenali Nindi. Dia sudah menduga Nindi akan datang untuk menghentikannya. Tuan Bintara datang dan berkata dengan dingin, Nindi, jangan membuat masalah. Ku beritahu padamu, jika kamu mengganggu pekerjaan kami, aku akan menelepon kantor polisi untuk segera menangkapmu. Tanpa menunggu Nindi membuka mulut, Alex maju ke depan dan berbicara lebih dulu. Kalau begitu panggil saja. Tangkaplah jika kamu berani. Kamu. Tuan Bintara langsung panik. Dia juga tahu kalau kantor polisi tak bisa menangkap orang sembarangan. Dia mengatakannya hanya untuk menakut-nakuti Nindi. Namun, Tuan Bintara memang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah dan kantor polisi. Ini adalah sebuah fakta. Siapa kamu? Apa hubungannya masalah ini denganmu? Alex berkata dengan dingin. Aku seorang penduduk desa di Sango, dan namaku adalah Alex. Aku memiliki bagian dari tanah yang ingin kamu tempati. Dan juga, atas dasar apa perusahaan pengelolaan kalian menebang pohon buah kakak iparku? Jika kamu tahu diri, cepat tanam kembali pohon buah yang telah ditebang. Jika pohon buahnya mati, kamu harus membayar 2 kali lipat harganya. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya memerintahkanku. Tahukah kamu siapa aku? Alex berkata.
Kamu bahkan tidak tahu siapa kamu sendiri. Dan kamu sudah berkeliaran di sini. Dua orang yang menggerakkan mesin itu. Cepatlah turun. Jika berani menyentuh satu saja dari pohon-pohon itu, akan kupatahkan kaki kalian. Sayangnya aku punya buku perencanaan pemerintah desa ini. Kalian berdua terus lanjutkan. Tebang pohon-pohon itu. Kedua ekskavator hendak menebang pohon lagi. Alex mengejarnya dan menghadang kedua ekskavator itu. Tuan Bintara berteriak, "Jangan pedulikan dia. Terus lanjutkan." Kedua ekskavator itu menuju ke arah Alex. Alex pun buru-buru menghindarinya. Lalu mengejar orang yang mengendalikan ekskavator. Menghentikannya. Kemudian menarik kedua pengemudi itu keluar satu persatu. Mereka pun terjatuh dengan mengenaskan. Padahal Alex tidak mengerahkan seluruh tenaganya. Tetapi kedua orang ini berkeringat karena kesakitan. Tergeletak di atas tanah dan tidak bisa bangun. "Beraninya kamu. Apa kamu tahu siapa aku?" Alex memukulnya. Wajah kirinya dipukul dengan kuat. Tuan Bintara tertegun. "Brengsek. Apakah kamu tahu siapa aku?" Plak. Pukulan berikutnya mendarat di wajah kanannya. "Siapa kamu?" "Aku adalah..." Sebelum Tuan Bintara menyebutkan namanya, Alex melanjutkan pukulannya. Dari kiri ke kanan. Kanan ke kiri. Sampai-sampai gigi Tuan Bintara akan copot. Dan darah menetes berjatuhan. Alex berteriak, "Siapa kamu? Cepat katakan." Aku Wendy Bintara. Sepupuku adalah manajer umum perusahaan pengelolaan DH. Apa kamu masih berani memukulku?" Alex tersenyum dan meminta maaf. "Ternyata kamu adalah adik sepupu dari manajer umum. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal?" Tuan Bintara kesal dan mengatakan, Bi, beraninya kamu menghentikan pekerjaan kami. Apa sudah bosan hidup?" Alex berkata, "Jangan menindas kami para petani. Harganya belum dinegosiasikan. Jika ada yang berani menyentuh pohon-pohon di sini, aku akan mematahkan giginya. Lihat dirimu. Berapa banyak gigi yang masih tersisa. Jika kamu tidak ingin kehilangan semuanya, segera tanam kembali pohon-pohon buah itu. Kamu juga harus ganti rugi kepada kakak iparku dan minta maaf kepadanya." Episode sebelumnya. Ziarah. Episode berikutnya. Lapor polisi. Terpopuler.